سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Yang kita muliakan dan hormati Bapak Imam kita selaku pemimpin jamaah yang mengimami solat zuhur kita secara berjamaah. Seterusnya yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah zuhur insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita bersama. Semoga nikmat yang telah kita terima mampu kita syukuri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Apabila itu bisa kita lakukan, la in syakartum la azidannakum, nikmat itu akan ditambah Allah. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Tapi apabila kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sekalian azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah kirimkan dan sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kajian zuhur kita pada kesempatan ini kita beri judul dengan ada 5 kriteria teman yang baik di dalam Islam. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup surang-surang Bapak Ibu. Kita butuh orang lain. Salah satu yang kita butuhkan itu adalah sahabat atau teman. Oleh sebab itu sahabat sangat menentukan, teman sangat menentukan arah dari kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati memilih teman. Karena Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah reda Allah kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Sahabat adalah sesuatu atau seseorang yang menentukan arah kehidupanmu untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu berhati-hatilah memilih sahabat atau teman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh Bapak Ibu, kisah nyata. Ada kawan ambo mempunyai adik Bapak Ibu orang Sungai Panuh. Beliau dikatakan oleh kakaknya adalah orang yang sangat soleh pada waktu itu. Soleh luar biasa, mempunyai prestasi yang sungguh luar biasa. Salah satu dari banyak prestasi itu adalah dia pernah memenangkan juara 1 renang tingkat nasional. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarganya broken Pak. Ayah dan ibunya bercerai, pisah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terpuruk, dia terjatuh. Akhirnya yang seluruh prestasi yang diraih itu Bapak Ibu hilang tanpa ada bekas sedikit pun. Lalu ketika kejadian terpuruk itu Bapak Ibu dapat kawan. Rupanya kawannya Bapak Ibu orang ndak bisa lo dipercaya. Orang yang suka mabuk-mabukan, sampai bahkan Bapak Ibu inyo pecandu sabu-sabu.
Singkat cerita Bapak Ibu, prestasi yang diraih bertukar dengan sesuatu yang sangat jauh daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkat bantuan Allah, Allah Maha Baik, waktu berganti musim berubah. Tak lama setelah terpuruk itu Bapak Ibu direhabilitasi. Akhir daripada kisah ini dia bertemu dengan teman SD-nya Pak. Teman SD yang sangat dekat, lama tidak berjumpa, kemudian berjumpa kembali. Berkat dari teman ini Pak, diajaklah adik dari teman ambo kau Bapak Ibu beranang kita balik. Mari kita raih prestasi yang selama kau cita-citakan. Apa ujung daripada itu Pak? Adik kawan ambo tu kinilah jadi tentaranya Pak. Dari sesuatu yang jauh daripada prestasi Pak, kini menjadi tentara yang sangat luar biasa. Dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajarannya Bapak Ibu, teman sangat berpengaruh. Kalau teman awak tu elok Bapak Ibu, insya-Allah kita elok di buiknya. Tapi kalau salah memilih teman, maka sebaik apapun kita sebelumnya, maka kita akan terpengaruh olehnya. Karena kata pepatah Arab Bapak Ibu, as-sahibu sahib, sahabat atau teman itu adalah orang yang mempengaruhi hidupmu. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita kisi-kisi Pak, kriteria manusia yang bisa kita jadikan sebagai teman atau sahabat dalam hidup. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang bisa kita jadikan teman itu adalah al-aqlu, kata Imam Al-Ghazali, yaitu orang yang punya akal Bapak Ibu. Orang yang berakal tu orang yang berakal tu kecil orang Minang Bapak Ibu, taunya di rantiang nan kaman cucu, taunya di batang nan kemaimpo. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tahu rugi dan laba. Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Inilah yang kita jadikan teman Pak. Kemudian teman itu mesti orang yang berakal, mesti berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu Bapak Ibu, dia akan mengajak kita kepada yang lebih baik. Karena dia mempunyai visi ke depan, dia mempunyai cita-cita yang mesti diraih. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan Pak, lebih baik engkau mempunyai musuh yang cerdik daripada mempunyai sahabat yang dungu. Artinya apa? Punya kita musuh nan cadia seketik banyaknya ada manfaatnya Pak. Tapi kalau punya kawan yang bodoh tak ada guna Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang berilmu tu banyak hebatnya, banyak lebihnya Pak. Kecil Imam Al-Ghazali setidaknya ada 3. Yang pertama, orang berilmu tu Bapak Ibu, dia mau menerima pelajaran dari orang lain. Kalau kita punya sahabat orang berilmu Pak, maka ada masanya diskusi, ada masanya saling memberi dan menerima. Kalau dia berilmu, dia mau menerima yang baik Pak. Kalau orang tak berilmu, berapapun akan kita ingatkan Pak, tak akan masuk ke telinganya. Karena kata Allah, kul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sangat berbeda kata Allah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu mau dinasihati dan mau menasihati orang lain. Maka orang seperti ini harus kita jadikan teman. Yang kedua Bapak Ibu, orang berilmu itu lebih mengetahui bagaimana orang bodoh. Kenapa Pak? Karena orang berilmu pernah bodoh Pak. Tetapi orang bodoh belum pernah menjadi orang berilmu. Artinya apa? Orang berilmu tahu Pak berapa sakitnya jadi orang bodoh. Tidak dihargai, tidak dianggap ada meskipun kita ada di situ, tapi kita tidak dipandang sebagai orang yang hadir di tempat itu. Berapa sakitnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ketiga, kenapa berilmu itu baik? Karena berilmu bisa terhormat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak saja terhormat di mata manusia, tetapi orang berilmu juga terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba Pak cari apa? Orang yang tak berilmu je berilmu, mana murah mencari pitih Pak. Murah orang berilmu Pak. Doktor datang pasien, apa sakit Pak? Apa yang Bapak keluhkan? Ukur tensi dulu Pak. Sekian tu Pak kalau pulang. Tapi kalau ilmu kurang Pak, berkeringat bercucuran dari pagi sampai malam, maka penghasilan tidak akan sebanyak dengan orang yang berilmu mencari uang. Bayangkan dapat. Jadi kriteria pertama orang mencari teman yang baik tu Pak, harus punya ilmu.
Yang kedua Bapak Ibu, kriteria mencari teman yang baik itu kata Imam Al-Ghazali, yang kedua husnul khuluq, akhlaknya baik. Ba'a teman yang berakhlak baik itu Pak, yang pertama dia kafal azza, tak pernah mengganggu orang lain. Kalau bapak punya teman sering mengganggu orang Pak, ada masanya dia akan mengganggu bapak. Hati-hati Pak. Kalau ada kita punya teman kerajonya mengusili orang tadi, ada masanya kita yang akan diusilinya tu Pak. Yang kedua kecil Imam Al-Ghazali, orang yang berakhlak baik tu Pak, inyo ndak pernah mencari tuan buruk kawannya kawak. Kalau apa punya kawan, acoknya curhat mengecek orang lain ke Pak. Habis tu apa lo diceritonya ke orang lain tu. Kau dah elok Pak. Di kawan yang baik itu apa Pak? Saling mengisi kekurangan kita. Kok singkiknya sama-sama mauleh, kok kurangnya sama-sama menuku. Aku kawan dan elok Pak, yang membawa kita kepada kebaikan. Maka teman mesti punya akhlak yang baik. Kalau ndak usah dijadikan teman, unfollow saya langsung Pak. Yang ketiga Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, teman yang baik itu seperti apa? Yang soleh, as-soleh, yang soleh. Teman yang solat. Kalau awak kawan orang solat Pak, kita nandak solat tu tak mau untuk solat tu Pak. Kita kawan je orang yang rajin berinfak Pak, meskipun tak sebanyak ini Pak, tapi seketik-seketik awak masuk anjo peti ke kota infak tu, terbawa, teman mempengaruhi kita. Tapi bakawan je tukang maksiat Bapak Ibu, sabare apapun kita menjaga diri, sekuat apapun kita membentengi diri agar tidak bermaksiat, tak bisa Pak. Kerana setiap hari kita bergaul dengan dia, sedikit demi sedikit Bapak Ibu, maksiat tu pasti akan juga kita coba. Maka hati-hati Pak, bertemanlah dengan orang soleh, karena disitulah letak kebahagiaan sebenarnya. Yang ketiga, keempat Bapak Ibu, jangan berteman dengan orang yang hubud dunia, cinta dunia. Kalau ibu berkawan jo kawan yang cinta dunia Bu, itu berparang serumah ibu berkata mah. Batu ini bercerita panjang saya kau Pak. Laki ambo batang lah beli auto. Habis kau waktu minta auto lo ke laki, padahal laki awak belum sanggup untuk membelikan itu. Artinya apa Pak? Tak harmonis, tak bahagia keluarga. Kalau orang memperturutkan dunia tidak ada habisnya, sama dengan meminum air laut, engkau tak akan pernah merasakan puas, tak akan pernah hilang dahaga dan kehausan dalam dirimu. Itu kalau cinta dunia. Makanya boleh kita cinta di dunia, tapi sekedarnya saja. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Kenapa? Apabila dunia sebagai tujuan Pak, akhirat hilang. Tapi akhirat sebagai tujuan, dunia akan mengikuti kita. Maka bertemanlah dengan orang yang biasa-biasa saja dengan kehidupan dunia. Terakhir Bapak Ibu, bertemanlah kata Imam Al-Ghazali dengan teman yang asidik, yang jujur. Ketika bapak salah, dikeceknya salah. Ketika ibu salah, dikeceknya ibu salah. Jangan berkawan je orang nan manih mulut Pak Ibu. Apa salah dikeceknya je batu. Itu tak kawanan elok tu. Di kawanan elok tu Pak, ketika kurang awak ada disampaiannya supaya besok kekurangan tu tidak lagi kita lakukan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan orang-orang yang hadir di sekitar kita Bapak Ibu, mudah-mudahan adalah teman kita di dunia, dan mudah-mudahan juga menjadi teman terbaik untuk kita di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Karena teman sangat menentukan arah kehidupan kita untuk masa-masa selanjutnya. Teman yang baik akan mengantarkan kita ke surga, sedangkan teman yang tidak baik akan mengantarkan kita ke neraka. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.